Say we're only dreaming on the world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear. That now I'm in a whole new world with you. Halo gengs, selamat datang di Bali Let's Bicara. Siapa aja bisa bicara. Dengan saya lagi, Mulaya Fiza, yang beberapa hari ini nggak muncul-muncul di hadapan teman-teman semua karena memang hostnya diganti-ganti. Jadi di episode ini saya muncul lagi. Ada yang rindu mungkin dengan suaraku atau dengan pantunku, maka dari itu aku mau bacain pantun lagi sebagai pembuka. Pagi-pagi pergi ke sawah. Cakep. Pulang-pulang sudah berpeluh. Ketemu lagi dengan aku di episode 10. Yeay. Nampak sekali itu tidak nyambung, tidak sinkron. Karena memang itu menunjukkan bahwa teman-teman penonton setia kita itu harus berpartisipasi juga dengan pantun, biar nanti kita bacain pantun-pantun teman-teman untuk episode-episode selanjutnya sebagai pembuka. Nah, selain pantun nih, kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa banget, yang mungkin ada juga yang mengidolakannya. Salah satunya saya juga fans dengan suara dan bakat-bakatnya. Dan di hadapan kita hadir seorang Anggita Chandra. Halo. Anggi, apa kabar? Baik. Ini kamu aku panggil Anggita, Anggi, atau Chandra? Anggita boleh, Anggi juga boleh. Oh, Ya. Kalau di rumah biasanya panggil siapa? Anggi. Anggi. Ya. Kalau di sekolah Anggi juga? Ya, kadang-kadang ada juga sih teman manggil Anggita. Oke, bermacam-macam ya. Ya, Tapi inimu apa nama lengkapmu? Nikomang Anggita Chandra Wilasita. Oh, Nikomang. Panjang sekali sampai aku susah untuk ngafalinnya. Itu yang kemarin ikut itu apa sih, Gi? Kamu ikut yang kemarin Denpasar Project apa itu tuh? Oh, itu kebetulan ada lomba cover lagu gitu. Oke. Jadi karena pandemi juga kan, jadi Mm-mm. mumpung online gitu. Jadi sambil emang karena tema kan 17, jadi emang kita buat-buat aja sih. Oh. Sambil ikut berpartisipasi gitu. Udah keluar hasilnya? Udah, tapi karena berdasarkan like jadi belum dapat. Oh, belum dapat. Ya. Semoga ya tahun-tahun depan dapat lagi. Tapi ini geng, sebelum kita lanjut tentang ngomongin tentang prestasi dan keseharian Anggita, kita mau tanya-tanya dulu nih. Kamu selama pandemi ini gimana? Masih sibuk? Kalau selama pandemi ini sih agak beda sih kayak biasanya. Kayak mulai belajar itu melalui daring kayak gitu. Tapi selain itu udah dibilang ada untungnya sih, soalnya kayak dari dulu Anggi tuh pengen kayak lebih produktif untuk cover-cover lagu. Tapi kayak gak ada waktu karena setiap hari itu pasti selalu diundang ke hotel-hotel gitu untuk nyanyi. Wah, kalau sekarang? Kalau sekarang lebih produktif untuk upload cover di IG sama di YouTube juga. Oh, lebih produktif ke sana ya? Iya. Tapi sekolah gimana? Kalau Masih sekolah lancar? masih lancar. Kamu lebih suka yang mana sih? Sebenarnya langsung sih, soalnya kan kayak kalau belajar langsung tuh kan bisa ketemu sama teman-teman, terus ketemu sama guru-guru juga. Jadi kayak mesti bisa bercanda. Kalau daring itu kayak merasa seperti kayak nggak asik. Emang kita sendiri di rumah ya? Ya. Tapi suka rindu nggak ke teman-teman? Karena kan di sekolah Kangen sih. kangen. Kamu dari ini udah ke SMA ya? Ya. Aku salah kemarin ya. Dulu SMP di mana? Sama juga di YPAC. PAC. Dari SD ya di sana? Ya, dari SD. Sekarang SMA. Ya. Oke. Itu dia teman-teman, Anggi sekolah di PAC ya. PAC di mana? YPAC. YPAC di? YPAC itu ada di Jimbaran. Kamu yang ngambilnya di Jimbaran? Di Bali kebetulan cuma ada satu. Oh, ada satu aja, itu di Jimbaran. Aslinya di mana? Kamu asli orang mana sih? Asli Singaraja. Singaraja. Bapak, orang tua, Ya, keduanya asli Singaraja. Tapi sekarang tinggal di Jimbaran. Oke. Anak berapa sih kamu? Pertama, Oh, anak pertama. Ada adik berapa orang? ada adik 3. Wah, itu masih kecil-kecil ya, karena kamu masih kecil-kecil juga ya. Cewek semua. Cewek yang nomor 2 cewek, nomor 3 cowok, Oke. nomor 4 itu cewek. Udah sekolah juga. Kalau yang nomor 2 sama nomor 3 udah. Udah sekolah. Yang Terakhir baru umur 4 bulan.
Baru 4 bulan, berarti baru lahir Iya. di era-era COVID ya. emang membuahkan hasil banget COVID ya. dapat keturunan lebih banyak. Mau tambah lagi nggak? Enggak. Nanti takut berantem ya kalau kayak gitu di rumah ya. Iya. Selain kamu cover lagu, ngapain aja di rumah? Sebenarnya gitu aja sih, kayak belajar online, Hmm. terus tuh latihan nyanyi, terus sekarang juga sih masih latihan main ukulele. Ukulele. Iya. Oh, sekarang latihan. Sebenarnya otodidak sih. Otodidak. Iya. Yang nyanyi kamu ada yang ngajarin nggak sih? Kalau sebelumnya enggak, cuman kayak 2 tahun yang lalu sama tahun ini itu sempat ada donatur dari sekolah untuk dibiayain les. Oh, Les les. vokal, ya. Les. Berarti pernah ikut les. Ya, pernah. Sekarang masih les. Enggak, waktu itu cuman sebulan. Oh, sebulan Ya. aja lesnya dapat. Mm-mm. Tapi sebelumnya dari awal itu udah otodidak. Ya, Sejak kapan? sebenarnya emang dari kecil tuh suka nyanyi. Dari Cuman, kecil suka nyanyi. Cuman gara-gara waktu itu Anggi awal-awal kan ikut lomba IPA. IPA itu apa tuh? IPA. Oh, IPA ilmu pengetahuan alam. Ya, Oh, sama MIPA. malu banget aku nggak tahu ya. Padahal udah tamat SMP, SMA terus. Iya. Terus kan di sana juga ada asramanya, jadi kayak keseharian gitu di asrama gitu kan. Oh, kamu tinggal di asrama? Kadang-kadang sih. Oh, oke. Jadi kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. Habis itu ditanya sama gurunya, ih Anggi kok pintar nyanyi gitu. Habis itu tahun depan wakili YPAC untuk ikut lomba nyanyi gitu. Jadi disuruh ikut lomba nyanyi gitu. Oh. Dan di Bali waktu itu dapat juara 1. Pertama kali ikut lomba dapat juara 1. Iya. Kelas berapa itu? Kelas 6. Kelas 5. Kelas Kelas 5 mau ke 6. Kelas 5 mau ke 6 dapat lomba. Itu di sekolah. Wah, Itu kamu luar biasa tingkat banget provinsi. Anggi. Tingkat provinsi. Aduh, aku belum ngapa-ngapain itu waktu SD. Masih main-main di sawah. Kamu udah mana-mana ya kan? Terus apa lagi? Terus waktu itu juga karena juara 1, jadi dikirim ke nasional. Waktu itu ke Manado. Ke Manado. Wow. Terus. Terus tahun 2018 juga sempat ikut lomba nyanyi juga. Itu di Bali juga dapat juara 1. Jadi dikirim ke Bangka Belitung kalau nggak salah. Oke. Kamu udah kemana-mana ya? Ya lumayan. Gara-gara nyanyi itu, kamu termotivasi karena apa itu bisa nyanyi kayak gitu? Awalnya apa? Gara-gara kamu dikasih tahu guru, kamu nih Anggi suaramu bagus atau kayak gitu? Awalnya sih kayak karena suka aja gitu dengar musik. Karena dulu waktu masih kecil itu kayak masih SD SMP itu kalau sehari aja nggak dengar lagu itu tuh benar pusing. Kayak makan ya. Kayak kalau nggak dengerin lagu sehari itu kayak nggak klop gitu rasanya. Oh, nggak klop sih. Aku kalau nggak makan baru nggak klop, tapi kalau nggak nyanyi nggak apa-apa. Pokoknya itu deh. Terus kamu kalau ini pergi-pergi sama orang tua? Ya. Oh, Kalau diantarin. kalau waktu ke nasional itu sama guru. Sama guru diajak. Iya. Berarti orang tua nggak ikut? Enggak. Oke. Kalau nyanyi ada hobi lain lagi nggak? Selain nyanyi main ukulele. Alat musik ya? Ya. Oke, alat musik. Terus Sebenarnya sementara saat ini sih cuman itu aja. pokoknya musik deh gitu. Ya, Gitar juga bisa? Kalau gitar enggak. Piano masih belajar dikit-dikit. masih belajar dikit-dikit. Itu siapa yang ngajarin? Ukulele siapa yang ngajarin? Itu otodidak. Kamu nonton di YouTube? YouTube, ya. Aduh, ya ampun, kamu memang mencari sendiri ya, maksudnya pengen tahu sendiri, pengen belajar sendiri ya. Itu yang perlu kamu pertahankan itu, Gi. Aduh, aku bangga banget pokoknya. Ini kamu juga main nggak? Apa namanya tuh? Piano? Kalau piano untuk saat ini sih masih kayak belajar dikit-dikit aja gitu. Karena kebetulan kan ada guru di sana yang emang suka musik juga. Jadi kayak dia tuh di juga sekolah itu. Dan dia juga tahu keyboard dikit-dikit gitu kan. Jadi kayak dibantu untuk belajar keyboard. Gitu. Nggak ada hobi lain gitu, jalan-jalan, baca buku, nulis, tuh nggak ada? Sebenarnya sih semuanya sih hobi ya. Tapi kalau untuk hobi yang lebih serius itu kedua itu. Ke musik ya? Ya, ke musik. Mungkin nanti untuk kuliah kamu pasti ngambil jurusan musik juga ya? Kemungkinan sih. Gitu ya, musik.
di umur kecil, di masih umur belasan tahun, itu masih belum belasan ya, masih Udah 15. sekarang udah 15 tahun. Itu udah bisa kemana-mana, udah bisa lagu, udah bisa cover-cover lagu. Aku sering nengok-nengok kamu cover lagu itu di YouTube-mu, di Instagram-mu, itu bagus-bagus banget suaramu. Makasih. Siapa sih idolamu? Kalau idolanya sebenarnya banyak. Cuman yang bener-bener kayak idola banget itu ada namanya Anggi Stefaki dari Bali juga. Oh, dari Bali. Ya. Oke. Waktu itu dia sempat ikut The Voice Kids Indonesia yang season 2 kalau nggak salah. Itu dari situ juga kayak ngefans sama dia, suka sama lagu-lagunya gitu. Dari kecil suka ke dia? Dari kecil suka siapa sih kamu? Kalau Sebenarnya nggak ada sih. nggak ada. Kayak cuman suka semua musik. Oh, dari kecil itu suka semua musik. Ya. Baru pas sudah gede kamu Ya. tahu fansnya ke siapa gitu. Semenjak tahu sosial media baru kayak lebih ngefans sama ini kayak gitu. Oh, kalau yang artis nasional siapa yang kamu suka? Artis nasional. Selain Bali. Kalau untuk Indonesia ada Citra Scholastika, BCL. Oh, BCL. Kalau yang cowoknya ada nggak? Suka ada Tulus. Tulus. Iya. Kenapa fans mereka? Nggak tahu karena suka genre musiknya itu kayak enak aja gitu. Sama dengan genremu. Ya sebenarnya Anggi sih genrenya apa aja bisa gitu. Cuman karena kayak suka aja gitu denger kayak asik kayak gitu. Berarti rock juga bisa? Kalau rock sih baru belajar baru-baru ini. Baru-baru ini belajar rock. Tapi kalau yang musik yang galau, yang slow gitu tuh udah dari dulu, udah dari dulu. Selain ini, selain di Bali ada lagi nggak yang barat, artis barat yang kamu suka? Ada Celine Dion mungkin, sama Christina Perry. Oke. Aduh. Itu terus udah itu aja yang kamu fans di artis-artis sebenarnya itu idolamu. Tapi Inggi, kan kamu dari kecil itu udah nyanyi tuh, yang membuat kamu terinspirasi untuk tetap lagu itu apa sih? Nggak tahu kenapa kayak musik itu kayak ibaratkan pakai baju gitu, kayak harus pakai baju. Jadi kayak musik itu kayak udah melekat bisa menghiaskan ya. Terus jadi ya kayak tertarik aja gitu, kayak suka. Emang berawal dari ketertarikan tinggi baru kita bisa cover lagu, maksudnya yang lainnya. Nah, karena kamu udah ngomong, tapi katanya tadi pernah ikut lomba cipta lagu. Berarti pernah menang juga? Enggak, waktu itu belum juga karena pesertanya 500 seluruh Indonesia. Waktu itu kamu cover lagunya apa judulnya? Judulnya Aku Bisa. Boleh kita dengar? Ya, kita dengar Anggi ya. Kita dengar Anggi dengan lagu ciptaan sendiri. Itu ciptaan dibantu sama guru juga. Dibantu sama guru juga. Judulnya apa? Aku Bisa. Aku Bisa. Itu ini juga punya lagu itu ya, judul yang sama. Citra Scholastika, Aku Pasti Bisa. Kalau yang Ari Lasso ada juga kalau nggak salah. Tahu nggak sih? Oh nggak ya? Kurang tahu. Oke. Lanjut, kita dengerin Anggita Chandra. Ini kameranya Anggi. Aku bisa terus berusaha, aku bisa terus berjuang, pandang padam meski hujan badai menderang. Aku bisa terus belajar, aku bisa terus berkarya, hingga berhasil dan tersenyum bahagia. Wah, bagus banget. Itu refnya? Ya. Wah, bagus banget Anggi, bagus banget. Itu baru satu. Ada lagi nggak? Kalau cover lagu? Kalau untuk lombanya yang cipta lagu itu cuma satu. Itu satu. Aku Bisa. Ya, itu teman-teman. Kita bisa dengerin di mana lagu kamu? Ada di YouTube. Di YouTube-mu ada. Di YouTube-nya Anggi juga ada itu lagu yang dia ciptakan sendiri, Aku Bisa. Nanti di bawah ini akan ada channel YouTube-nya Anggita, biar teman-teman juga bisa subscribe, like, and share. Asik. Kan kamu lebih banyak fansnya daripada aku, ya nggak sih? Kamu lebih banyak yang nengok di Instagram karena kamu sering cover-cover lagu. Kalau yang paling kamu suka lagu apa? Sebenarnya semua lagu sih suka. Kalau di Bali, lagu Bali ada nggak yang kamu suka? Ada.
Ada lagu siapa? Lagunya Anggis Devaki. Anggis Devaki. Aku nggak kenal sih karena artis Bali kali ya. Iya. Ya. Mau maaf Kak Anggi. Mana tahu dia nonton kan, aku nggak tahu siapa dia. Sepanjang perjalanan kamu Ninggi, kamu udah melakukan apa saja menurutmu? Cita-citamu udah kesampaian gak? Sebenarnya sebagian sih udah. Karena kan kayak bercita-cita kayak pengen ditauin sama orang-orang, terus nyanyi di mana-mana. Terus kayak diundang-undang ke acara-acara kayak tahun lalu ke Nusa Dua Fiesta, sempat diajak kolaborasi sama salah satu sanggar yang ada di Nusa Dua gitu. Terus dikasih kesempatan juga untuk duet sama Jun Bintang. Ya. Wow. Terus itu di acara Festival Pasar Rakyat di Pasar Badung waktu itu. Pasar Badung. Udah banyak-banyak. Terus apa lagi? Cuman kalau tahun lalu event yang besar sih cuman itu aja. Tahun ini ada nggak? Tahun ini kan lagi pandemi tuh nggak ada ya? Tahun ini belum sih. Belum ada. Tapi tahun lalu lebih banyak. Ya. Kalau sekarang kan banyak daring tuh, ikut nggak yang daring-daring gitu? Kalau untuk lomba ya cover-cover lagu gitu aja sih. Cover-cover lagu. Banyak ya event-event kalau di internet sekarang ya. Iya, aku tahu. Kita dengerin itu suara motor lewat. Karena masih kedengaran kan. Tadi kesini naik mobil ya diantarin. Ya. Anggita, kalau kamu misalnya disuruh milih, kamu mau jadi apa? Pengennya sih jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Cita-cita dari kecil jadi penyanyi. Iya. Oke. Nggak sama kayak anak-anak kebanyakan yang cita-citanya di dokter ya. Enggak. Kamu cita-cita jadi penyanyi. Emang mau terkenal ya? Ya dulunya sih gitu, pengen kayak ditauin sama semua orang bahwa kayak anak disabilitas pun bisa gitu, kayak terkenal. Iya, ya ampun, iya. Karena memang begitu Tuhan itu ngasih kita kekurangan tapi ngasih kita kelebihan juga ya enggak sih? Kamu dikasih kekurangan tapi kelebihanmu itu kayak orang masih segede aku ini kita belum bisa, maksudnya masih gini-gini aja, sedangkan kamu yang masih belasan tahun itu udah bisa kemana-mana, udah bisa ngasih penghargaan, udah bisa ngapain aja ya kan? Itu perlu disyukuri. Jangan malu yang dia. Tapi kamu selama ini kan kalau kita nyanyi itu di panggung ditonton banyak orang. Kalaupun itu online ditonton banyak orang. Yang membuat kamu pede itu apa sih, Gi? Kadang kan kita suka kiku nggak sih? Iya sebenarnya juga gitu sih, kayak grogi di belakang panggung tuh ya grogi gitu. Tapi kalau udah musik nyala tuh groginya tuh hilang, nggak tahu tiba-tiba hilang gitu aja. Oh, musik nyala itu udah hilang. Iya. Tapi kalau grogi nggak, awal-awal pasti grogi kan, pasti. Karena semua orang awal-awal pasti grogi. Tapi kamu kalau menghilangkan kegrogian kamu kalau udah di depan kamera atau ditonton banyak orang itu udah nggak grogi. Iya. Pernah ini nggak sih, pernah lupa lirik nggak sih kamu? Dulu sih sempat itu sih waktu di sekolah. Karena waktu itu kayak itu cuma bikin video kan. Habis itu ada salah satu guru tuh kayak bercanda gitu, jadi kayak ke bawah ketawa gitu. Langsung lupa. Lupa lirik langsung. Berarti nggak fokus waktu itu juga? Iya. Emang kayak teman-teman tuh ketawa-ketawa kayak sengaja goda-godain gitu. Iya, biar nggak fokus kita ya. Abis itu nggak fokus akhirnya. Itu pertama kali. Iya. Ada lagi nggak? Sempet sih waktu itu, waktu acara tahun lalu kalau nggak salah itu nggak tahu tiba-tiba kayak nggak langsung kayak lupa lirik gitu sih, kayak satu bait gitu. Kalau lupa lirik apa yang kamu lakukan biasanya? Misalnya udah nyanyi yang penting gerak, senyum, abis itu kayak percaya sama diri sendiri. Kalau kamu nggak grogi gitu, misalnya ada orang tuh lewat, aduh ketahuan gak ya aku lupa lirik, ketahuan gak ya? Ya gitu. Sebenarnya kayak gitu sih, cuman ya udahlah, udah lewat juga, nggak bisa diulang juga kan. Jadi ya udah lanjutin nyanyi aja sebisa. Di acara yang paling besar, di event yang paling besar gitu tuh kamu pernah lupa lirik nggak? Enggak. Oh enggak. Itu emang kamu misalnya nih ada satu lagu ini Anggi, kamu disuruh ngafalin, kamu biasa ngafalin berapa lama? Sebenarnya paling cepet sih sehari waktu itu sempat. Oh sehari cepat ngafalin. Waktu itu lagu-lagu Indonesia yang cuman kayak tahu na kayak gitu, kayak cuman denger aja gitu. Habis itu nggak salah 3 lagu yang sama sekali nggak tahu, itu nggak hafalin dalam semalam. Wow Anggi, kamu itu memang sesuatu
bakat yang kamu miliki, Gi. Jarang loh orang yang bisa langsung ngapalin lagu. Itu lagu barat juga gitu. Kalau lagu barat susah nggak sih? Lagu barat awal-awalnya mungkin ya susah, cuman kayak kalau sekarang tuh kayak udah terbiasa, jadi paling cepat itu sih kayak 3 sampai 2 hari, 2 sampai 3 hari gitu. Itu udah hafal, ya. udah hafal. Apalagi kalau misalnya kamu mau ikut lomba pasti dihafalin ya biar nggak terulang lagi lupa lirik. Ya. Nah, selain lupa lirik, pengalaman yang paling buruk deh kamu rasain? Waktu itu pernah di salah satu event kolaborasi, dan itu tuh kayak biasanya itu kan kalau sebelumnya itu emang benar-benar harus ada latihannya, apalagi kolaborasi kan. Nah pas itu tuh sama sekali nggak ada kolaborasinya. Habis itu musik sama sekali nggak tahu aransemennya kayak gimana. Jadi ya langsung kayak musiknya ke sana, nyanyinya ke sini kayak beda-beda gitu. Kamu jadi ini nggak, jadi grogi nggak pas itu? Grogi banget. Waktu itu udah kok kayak gini, sebenarnya kan udah dikirim lewat WhatsApp itu musiknya. Ini kayak gini nih musiknya. Tapi pas sampai sana, sampai acara, habis Anggi nyanyi, kok beda gitu. Jadinya kayak bingung gitu kan. Kaget ya? Iya. Nggak di briefing lagi pas nyampe di tempat gitu, di lokasi tuh nggak di briefing? Enggak. Karena orang itu bilang, Anggi nggak usah briefing, Anggi udah bisa gitu. Padahal Anggi nggak tahu sama sekali. Iya, gitu. karena orang kadang mungkin anggap kita ada bisa nih, padahal kita enggak ya. Sebenarnya kita harus perlu juga latihan. Terus jadinya gitu deh, jadi kayak buyar sih jadinya nyanyinya. Tapi itu nggak lomba kan? Enggak. Cuman diundang untuk ngisi acara aja. Ada lagi nggak yang lain gitu, yang pernah jatuh kayak atau pernah apa enggak? Kamu kalau nyanyi di depan orang itu, maaf ini tetap pakai kayak gini? Iya. Oh pakai gini. Tapi gimana caranya kamu nari gitu di sini? Cuman gerakin tangan aja? Iya. Oke. Karena kan susah kan, misalnya kalau kita udah lupa lirik, abis itu kita cuman diam aja itu kayak bingung gitu loh kebanyakan orang. Tapi kamu kayak nggak bingung gitu kan? Iya, sebenarnya ada dalam itu kayak bingung sih, tapi ya udahlah lanjut. Kalau waktu itu sih lagu Bali karena lupa, jadi nari-nari aja gitu kan, jadi kayak ketutupan gitu. Ketutupan ya kesalahannya. Aransemennya juga kan beda juga gitu. Jadi kayak orang-orang tuh nggak tahu, yang tahu cuman kita aja gitu. Iya. Soalnya orang-orang yang kadang nonton itu juga nggak ngerti musik gitu loh. Aku cuma penikmat aja, ngerti musik enggak. Kalau aku suka musik memang, tapi enggak ini. Dan selain yang buruk-buruk ada yang baiknya tentu ya. Kalau kamu yang baik apa dong? Yang pernah pengalaman yang sangat berharga yang sampai sekarang itu nggak pernah bisa kamu lupain gitu? Iya, kayak salah satunya itu yang lomba di Bangka Belitung. Itu kayak lomba nyanyi ke tingkat nasional baru kedua kali, tapi udah jadi juara 2. Wah, Anggi, kamu hebat banget. Juara 2 dari 34 provinsi. Dari 34 provinsi, berarti se-Indonesia ya? Kamu juara 2, juara 1 waktu siapa? Dari mana? Dari NTT. Dari NTT di Bangka Belitung. Kamu bawain lagu apa waktu itu? Waktu lagunya BCL yang Kuasamu, sama lagu Human. Itu bagus banget lagunya. Terus lagu Human dari Christina Perry. Oke, kamu berarti itu ada lagu pilihan sama lagu ini ya? Lagu ada. Itu yang paling berkesan banget. Ya, menurut Anggi itu kayak Anggi kan kalau nyanyi itu kayak nggak mau sembarang nyanyi, harus tahu arti, harus tahu liriknya tuh kayak ngena nggak sih, kayak bagus nggak sih artinya gitu. Tapi kalau kayak misalnya penjiwaan. Ya, kalau kayak gitu kadang nggak mau. Nggak mau. Jadi maksudnya kamu kalau dikasih lagu itu kamu pilih dulu ya kan? Sesuai nggak dengan saya gitu. Gitu. Nggak langsung ngambil lagu aja. Selain itu apalagi yang berharga menurutmu? Yang tahun lalu itu kayak diajak kolaborasi sama Jun Bintang, karena kan emang ngefans gitu kan juga sama Jun Bintang. Kayak tiba-tiba dikasih tahu, Gi nanti duet sama Jun Bintang, langsung kayak kaget gitu kan. Terus abis langsung kayak senang gitu loh. Di follow nggak di Instagram? Di follow. Wah. terus sama di Nusa Dua Fiesta juga waktu itu. Padahal waktu itu juga sih salah satu pengalaman buruk juga sih, karena sebelum naik panggung itu tangan yang gitu sakit, kayak nggak bisa digerakin sama sekali. Kaku gitu ya? Karena tulang itu kan rapuh, jadi kayak setiap pertumbuhan tuh pasti bakalan ada kayak retak kayak gitu tulangnya. Jadi kayak kemungkinan waktu itu kayak gitu, jadi kayak nggak bisa digerakin sama sekali. Udah nangis di belakang panggung waktu itu, udah nggak tahu
ini bisa apa nggak sih naik panggung ntar kayak gitu. Jadi memaksakan. Jadi ya menurut Anggi sih hasilnya kurang maksimal karena kan nyanyi terus gerak terus sama ada gini juga kan teksnya nanti tuh kayak drama musikal kayak gitu. Terus nahan sakit itu kayak campur aduk rasanya kayak pengen nangis kayak udah makanya setelah tampil tuh rasanya lega sih karena kayak udah bisa ngejalanin tanggung jawab ya, udah bisa dijalani tanggung jawab. Waktu tangan sakit itu gimana rasanya? Maksudnya sakit banget atau emang pas kamu nyanyi gimana pegang ininya, pas mikrofonnya? tangannya sakit tuh pakai tangan kanan. Oh, yang sakitnya tangan kiri, yang ininya tangan kanan. Emang suka begitu? Ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang begitu. Tapi nggak sering kan? Nggak setiap event misalnya kamu punya lagu nih, nyanyi nih, itu tanganmu nggak gitu kan? Nggak. Itu sih cuman itu aja sih yang pertama kali bener-bener kayak sakit banget. Tapi kamu walaupun sakit, walaupun menahan rasa sakit yang begitu sakitnya kan, kamu tetap memaksakan untuk tampil dan memberikan yang terbaik untuk penontonmu karena kan waktu itu juga dikasih kepercayaan itu memang dari 3 bulan sebelum event gitu. Jadi kalau Anggi juga kan gak mau ngecewain karena kan udah dari jauh-jauh hari dipersiapkan gitu. Maksudnya sih Anggi kayak maksudnya Anggi mundur sih kayak gitu karena udah briefing sebelumnya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus. Tapi waktu itu kamu nggak bilang ke orang, maksudnya nggak bilang ke salah satu panitianya misalnya? Tahu. Tahu panitianya. Waktu Anggi minta air panas kan untuk minum obatnya untuk penahan rasa sakitnya gitu. Jadi tauin, jadi kalau dibilang kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi Anggi sendiri sih pokoknya harus tetap tekad apa sih gitu, tekad kamu tuh kuat banget ya. Waktu itu lancar. Habis itu berapa lagu bawanya waktu itu? Waktu itu 2 atau 3 lagu dengan kondisi yang begitu. Tapi itu bukan pengalaman buruk tinggi, itu sebuah apa ya? Yang paling berharga mungkin kamu ingat gitu, walaupun dengan kondisi kayak gitu, kamu masih ngasih kepercayaan ke orang. Karena kepercayaan itu kita memang susah untuk didapatkan dan mempertahankannya juga susah. Jadi memang harus melakukan yang terbaik. Nah, kan orang-orang suka ngundang kamu nih Gi, suka ngundang kamu itu lewat apa? Mereka tahu kamu itu dari mana gitu loh? Lewat YPAC. Karena dulu tuh kayak hampir setiap hari itu ada kunjungan kayak dari hotel-hotel, terutama hotel-hotel yang sekitar Nusa Dua itu paling sering ke YPAC. Jadi kayak setiap dia datang pasti yang disuruh nyanyi gitu kayak untuk menyambut kedatangannya gitu. Oh gitu. Jadi dari situ, suaranya bagus. Minggu depan ada event, mau nggak nyanyi di acaranya ini gitu. Oh, itu dulu ini Anggi, kamu kalau ikut event itu tuh itu dibayar nggak sih? Kadang ada beberapa yang dibayar, ada juga yang nggak sih. Oh, kalau cuma di sekolah YPAC itu enggak ya? Yang di sekolah itu masih kategori ya udah ini aku mengabdi gitu ya kan? Yang penting kayak kan yang dicari itu sebenarnya nggak uangnya, tapi yang dicari itu pengalaman kayak gitu. Belajarnya. Ya karena kan belum tentu orang yang normal atau bahkan penyanyi itu kayak diundang-undang ke acaranya itu. Iya, itu yang penting. Kamu masih kondisi begini gitu tuh kamu udah dikenal banyak orang. Selain dari YPAC itu kamu dikenal dari mana? Dari sosial media kah? Atau mungkin kamu dikenalkan oleh orang-orang terdekat kamu? Ada juga yang kayak gitu sih. Kayak selain di YPAC itu tahu dari sosial media. Terus kayak memang kayak kenal dari teman, habis itu kayak gitu sih. Tapi lebih kebanyakan besar sih dari YPAC karena kan emang kayak YPAC itu kayak udah keluarga keduanya Anggi gitu. Oh iya. Ramai nggak sih orang-orang di YPAC itu? Kalau di YPAC siswanya keseluruhannya ada 40 dari SD ya? SD sampai SMA. SD sampai SMA ada 40 orang. Itu se-Bali mungkin ya kan? Iya. Yang karena emang ada satu sekolah itu aja di Bali. Iya. Ada ini musiknya, ada ekstrakurikuler musik? Enggak ada. Cuman dulu sih pernah ada donatur itu ngebiayain kayak sekitar sebulan untuk datengin guru musik itu ke sana gitu. Jadi ikut waktu itu selama sebulan. Setelah itu mungkin karena selesai mungkin dibayarnya jadi kayak nggak ke sana. Tapi
dari situ sama teman-teman juga belajar, oh kita lo dapat belajar ini, lagi yuk belajar lewat internet kayak gitu. Ada lagi temanmu yang suka belajar nyanyi? Kalau ada Ada. nyanyi ada. Nyanyi, main musik juga ada. Oke. Tapi yang lebih banyaknya itu kamu yang lebih disorot ya? Iya. Karena kamu banyak banget menangin sebuah penghargaan gitu. Kamu udah kemana aja sih Gi, selain yang udah kamu sebut-sebutkan tadi? Udah ngapain aja sih? Yang event-event apa sih yang udah kamu ikutin? Kalau untuk Selain yang tadi? yang tadi ya Itu aja? ya baru itu aja sih, saya nggak tanya sih itu. Itu aja? Nggak Ada yang... juga waktu itu kalau nggak salah anniversary Pegadaian, itu kan mereka bakti sosial juga ke YPLC. Habis itu setelah Anggit nyanyi, mereka nyuruh, Anggita mau nggak nanti malam hadir di acara gala dinernya. Oh iya mau gitu kan. Habis itu setelah itu langsung diundang suruh nyanyi di sana. Iya, bagus karena kamu emang mau membuka diri selebar-lebarnya untuk orang. Ayo Anggita datang ke sini, Anggita ayo. Itu sebuah apa ya? Pintu gerbang juga buat kamu dikenal banyak orang ya kan. Pernah ikut ini nggak sih kamu Gi, ikut event pencarian bakat kayak Indonesian Idol dan Kalau itu sih belum. Tapi kepengen sih, cuman kan karena biaya juga, kalau audisi kayak gitu kan harus ke Jakarta kayak gitu. Jadi kayak belum memungkinkan untuk pergi ke sana. Mana tahu satu saat nanti ya, mana tahu yang tahun depannya lagi, insya Allah ya Anggi. Berdoa, usaha. Kan di Bali juga udah banyak yang ikut Indonesian Idol juga ya. Kamu ada pesan nggak untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin kondisinya sama kayak kamu misalnya kan, tapi mereka kayak putus asa atau apa, ada pesan nggak? Buat teman-teman yang sama-sama disabilitas, ke kameranya, tetap latihan, karena cacat atau tidak, kita tuh tetap berprestasi. Apapun kondisi kita pasti mempunyai prestasi gitu. Because nothing is impossible. Wah, Anggi, kamu bagus banget. Aku terharu loh kamu bisa datang ke sini. Abis itu dengan kondisi, dengan kesibukan kamu yang banyak itu kamu masih meluangkan waktu di sini. Tapi aku masih mau dengar suaramu. Karena ada lagi nggak mau sampaikan? Itu aja. Aku mau dengar kamu nyanyi lagi. Mungkin di sini mau dengar juga kamu nyanyi lagi. Kamu mau lagu apa? Kamu kan fansnya ke Tulus. Salah satu lagu Tulus dong. Yang salah apa sih? Mungkin lagunya BCL. Ya, boleh. Kuasamu yang pernah kamu. Ini lagu Kuasamu, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, dia pernah menang di event nasional. Ya, di FLS 2N. Itu dia. Di sana dia pernah menang juara 2 yang diselenggarakan di Bangka Belitung. Dari 34 provinsi, dia salah satunya menang juara 2. Nah, kita dengerin dia lagu Kuasamu dari Anggi. Kepadamu ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Tuhan, aku percaya Kau pasti berikan, telah Kau sediakan semua bagi hamba-Mu tanpa Kau bedakan. Terima kasih. Aduh, kamu kalau nyanyi lantang banget ya, tapi kalau ngomong pelan ya. Emang kayak gitu karaktermu. Di sekolah suka di ngomongin kayak gitu juga? Iya. Tapi sebenarnya di sekolah termasuk orang yang cerewet. Termasuk orang yang cerewet. Makanya kalau teman-teman tuh bilang kan kayak sekarang tuh kan kayak dikit yang ada di asrama. Kalau nggak ada Anggi tuh kayak sepi kali. Coba ada Anggi kayak udah kayak ada puluhan orang gitu karena kamu suka hebat. Ya. Tapi aku memang kamu kayaknya di pendiam di Anggi, tapi enggak ya ternyata. Emang nggak boleh lihat orang dari covernya ya. Di asrama udah dari SD. Kalau di asramanya sebenarnya baru-baru sih
SD kelas 6 itu kayak cuman kayak nginep sehari 2 hari kayak gitu. Terus Aku dulu juga tinggal di asrama loh. ya, Tapi tinggal di asrama yang sekolahnya sekolah umum gitu. ya karena kayak dari tinggal di asrama tuh kayak banyak banget dapat ilmu, kayak misalnya kayak dulu kan itu orang itu kayak nggak bisa mandi sendiri, tapi kayak setelah diam di asrama ngeliat teman-teman, teman-teman aja bisa mandi sendiri, masa enggak kayak gitu. Kayak dari situ juga termotivasi kalau teman-teman juga bisa ngelakuin ini, yang juga pasti bisa gitu. Bahkan lebih kayak gitu. Diajarin diri sendiri, iya. apa sih namanya itu, berdikari ya. Diajarin berdikari kalau di asrama. Jadi benar-benar mandiri, ngapa-ngapain pun di asrama sendiri. Makan, bahkan teman-teman tuh nyuci juga sendiri, nyuci, jemur, nyetrika juga. Mereka bisa, masa Anggi nggak bisa gitu. Ya. Awal-awalnya mungkin emang kayak aduh nggak deh gitu ya kan. Ya. Tapi akhirnya bisa. Ya, jadi kayak sekarang tuh jadi seneng gitu loh. Kayak dulu itu paling nggak bisa jauh dari mama. Oh ya. Nah, jadi kayak kemana-mana tuh ya sama mama, kayak nginep misalnya ke rumah saudara. Kalau sekarang tuh Anggi diam di asrama tuh ya udah sendiri. Kayak misalnya diajak pulang kampung, ada acara gini mau ikut pulang nggak? Enggak, males. Nah, lagian kita juga ngapa-ngapain gitu kan, mendingan kita di sekolah aja gitu, kumpul sama teman-teman kayak gitu. Gitu. Kalau orang tua pulang ke kampung, Anggi nggak tinggal di rumah, tinggal di asrama berarti, biar ada yang jagain ya. Di asrama tapi dimasakin kan, tinggal makan aja kan. Tapi kalau misalnya kayak kita pengen buat ini atau bereksperimen masa apapun itu boleh juga sendiri. Kebetulan juga sekarang ini YPAC lagi buka open PO kue-kue gitu, kayak bolen, habis itu pie susu, bolu gitu. Dan itu kreasi teman-teman di YPAC. Jadi yang buat itu teman-temannya Anggi. Iya. Kebetulan juga kan ada salah satu ibu asrama di sana itu emang hobi bikin kue kayak gitu. Karena tahu juga kan anak-anaknya di asrama itu pada suka makan gitu kan. Jadi kayak bereksperimen terus bikin segala makanan kayak lumpia atau apapun itu. Bereksperimen, abis itu adalah yang tertarik, kenapa nggak dijual? Mulailah dulu awal-awal tuh baru jual pie susu, bolu, sampai saat ini tuh nambah ada bolen kayak gitu. Berarti kamu selain pintar nyanyi juga pintar masak dong? Sebenarnya dikit-dikit sih, cuman kayak pengen tahu juga, pengen bisa juga. Pengen bisa aja, dan mana tahu bisa juga aja pintar masak, selain pintar nyanyi, pintar masak dan sebagainya ya kan, di sekolah itu diajarin. Tapi itu deh hebatnya sekolah-sekolah asrama ya. Sejak pandemi berarti udah nggak ke asrama? Sempat, ini baru 2 hari yang lalu pulang. Baru 2 hari yang lalu pulang. Karena kebetulan waktu itu ada bikin cover lagu itu dah. Karena kan di sana emang sering di sana gitu kan, disitu sama ibu asrama itu aja bikin cover gitu. Jadi promosiin kan mumpung masih belum ya? Belum dinilai kan itu? Sudah. Sudah. Aku pikir belum dinilai biar dipromosiin. Next mungkin bakalan bikin lagi. Ya. Oke, itu dia dengan Anggita Chandra. Tapi mau sekali lagi nggak mau nyanyi atau udah? Satu kali lagi kita nyanyi ya. Maksudnya untuk penutup sebelum kita ke segmen penutup. Kita mau dengerin Anggita nyanyi lagi. Judulnya dari teman-teman kreatif apa? Mau requestnya? Ya, itu lagu barat ya? Ya. Oke, setelah lagu Indonesia kita akan dengerin dia lagu barat. Boleh? Mau full juga boleh lagunya, maksudnya nggak harus refnya juga nggak apa-apa, dari awal juga nggak apa-apa, boleh. Karena ini terakhir. Ini dia Anggita Chandra. Sekali lagi. I can hold you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, so when did you last stand the diamond sky? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on the set with diamond sky, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming a whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here
And now I'm in a whole new world with you. Itu dia, terima kasih Anggi. Udah 3 lagu loh ya kamu bawain lagu hari ini. Sebenarnya ini untuk dengar suara kamu kita lagu-lagu biar kamu ada juga lah di YouTube kita ini yang suara bagusnya itu di posting, maksudnya di-upload di YouTube kita. Nah, untuk yang terakhir kita tetap siapapun itu tamu kita akan main. Di sini ada namanya botol kejujuran. Di dalam botol ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gampang banget yang bisa Anggi jawab. Nanti bisa Anggi jawab, kalau enggak berarti kita tantang Anggi. Ini apa jangan ambil ini ya. Nggak bisa lagi. Nih. Apa yang paling kamu inginkan saat ini? Nah, apa yang paling kamu inginkan saat ini, Anggita Chandra? Pengen banget sih kayak diundang-undang nyanyi lagi kayak tahun lalu. Terus salah satu lagi pengen ikut lomba yang biasanya ada di setiap tahun gitu. Oke, biasanya yang ikut setiap tahun itu apa? Lomba FLS 2S. Oh, itu. Ya. Itu yang terakhir kali kamu ikut 2019 ya yang kemarin? Ya. Oke. Itu aja yang kamu inginkan, ada lagi nggak yang kamu inginkan? Terus pengen juga sih kayak kan itu Anggi udah ada single satu. Apa? Udah ada lagu kan yang aku bisa itu. Oh, tinggal satu. Ya pengen kayak ada video klipnya gitu. Oh, pengen ada video klipnya. Padahal emang rencana sih tahun ini kayak ada donatur juga bilang mau ngebiayain untuk Video klipnya. Tapi karena pandemi kan jadi kayak diundur gitu. Karena pandemi ya diundur. Mana tahu tahun depan bisa jadi bisa kesampaian ya. Apalagi mana tahu Anggi sebutin keinginan Anggi, berapa keinginan, salah satu ada yang bisa ini kan, yang bisa komen di kita, aku dong yang mau biayain dia ini gitu. Ada lagi nggak? Sebenarnya pengen fokus kayak lebih pengen les nyanyi sih, untuk Les nyanyi. terus ya karena kan kita juga pengen kayak lebih mendalami dunia musik dan juga dunia vokal sih. Oke. Itu dia, semoga keinginan dan cita-cita tercapai secepatnya ya kan. Dan juga Anggi sehat selalu, tidak terkena COVID di luar sana yang berkeliaran. Jangan sering berkeliaran juga ya kan Gi. Tapi Anggi sering di rumah kan, nggak sering keluar kan. Nah, sebelum kita tutup, Anggi ada yang mau Anggi sampaikan nggak? Buat teman-teman semua, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Stay healthy semuanya. Oke deh, itu dia pesan dari Anggita Chandra. Itu dia, selain memiliki ini kekurangan, kita juga dikasih sebuah kelebihan oleh Tuhan, karena Tuhan itu memang menciptakan manusia tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Jadi apapun itu bentuknya perlu disyukuri. Nah, aku akan tutup seperti biasa, aku tutup juga podcast kali ini dengan sebuah pantun. Nanti kamu bilang cakep gitu ya Gi. Siap. Minta tolong biar Rena aja. Menangkap ikan pakai jala. Cakep. Ikannya lompat ke mata. Cakep. Semua pasti ada kendala. Kalau ingin cita-cita tercapai, tetap stay tune di Bali Mas Bicara. Siapa aja bisa bicara.